Halo semua, pada video kali ini saya akan melakukan resume dan pembahasan mengenai salah satu penelitian yang menurut saya menarik, yaitu penelitian berjudul Analisis Risiko Saham Berdasarkan Beta Akuntansi, Studi pada Saham Sektor Industri Retail Pedagang Eceran. Nama saya Fahri Adikara, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia atau biasa disebut UNSIA, dan menempuh pendidikan di Prodi S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 2403010200547. Resume ini dimaksudkan untuk memenuhi penilaian tugas akhir mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio pada kelas AK504. Tetapi, walaupun begitu saya juga tertarik dengan topik bahasan berupa indikator beta akuntansi yang dianggap dapat memprediksi pergerakan sekuritas berdasarkan nilai beta. Hal ini dikarenakan topik ini terasa dekat dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan investasi yang akan kita lakukan. Penelitian yang saya akan bahas berjudul Analisis Risiko Saham Berdasarkan Beta Akuntansi, Studi pada Saham Sektor Industri Retail Pedagang Eceran. Penelitian ini dilakukan oleh Tarsisius Renald Suganda dan dipublikasikan pada tahun 2011 pada Jurnal Media Riset Akuntansi volume 1 nomor 1 pada halaman 57 sampai dengan 75. Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah seluruh data indeks saham harian perusahaan yang terdaftar pada BEI sampai dengan tahun 2010. Tentunya akan sangat banyak data yang perlu dianalisa oleh penulis apabila hanya mengikuti kriteria tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan purposive sampling atau sampling yang menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian, sehingga didapatkan tambahan kriteria baru untuk sampel yang akan diuji, yaitu saham subsektor industri perusahaan retail atau pedagang eceran yang terdaftar pada BEI sejak awal tahun 2004 atau sebelumnya, dan mempublikasikan laporan keuangan triwulanan secara berkala. Untuk mencapai tujuan sesuai judul penelitian yaitu studi pada saham sektor industri retail pedagang eceran. Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan 7 sampel perusahaan yaitu Alfa Retail Indo, Hero Supermarket, Metro Supermarket Realty, Mitra Adi Perkasa, Rimo Catur Lestari, Sonato Pas Tourism, dan terakhir Toko Gunung Agung. Selanjutnya, masalah penelitian yang diambil penulis adalah bagaimana risiko saham sektor industri retail eceran di Indonesia apabila dilihat berdasarkan beta akuntansi. Investasi merupakan pilihan yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, baik pada saat ini maupun pada saat penelitian dilakukan. Namun begitu, keputusan investasi bukan merupakan keputusan yang mudah untuk dibuat. Setiap orang harus dapat menyesuaikan investasi mereka sesuai dengan tujuan investasi mereka. Oleh karena itu, penulis ingin menjawab masalah tersebut dengan mengetahui risiko dari masing-masing sampel saham sektor industri retail eceran dengan menggunakan satu di antara banyak parameter, yaitu beta akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan peramalan pergerakan setiap sekuritas terhadap pergerakan pasar melalui nilai beta akuntansi. Penulis menginginkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu indikator dalam meramalkan pergerakan sekuritas perusahaan terhadap pergerakan pasar, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pembuatan keputusan investasi. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kuantitatif. Hal ini jelas karena penggunaan parameternya adalah beta akuntansi, yaitu suatu angka yang menggambarkan volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dengan mempergunakan data historis berupa laba akuntansi perusahaan. Rumus yang digunakan adalah kovarian return antara sekuritas ke I dengan return pasar dibagi dengan varians return pasar. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah pengelompokan sekuritas perusahaan-perusahaan sampel menjadi 3 kategori kelompok berdasarkan besaran beta akuntansinya. Kelompok pertama adalah kelompok stabil, yang diindikasikan dengan beta akuntansi kurang dari 1 dan mendekati 0. Sekuritas pada kelompok ini dikatakan stabil karena memiliki pengaruh sistematis yang paling minimum, sehingga cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh pergerakan pasar. Kelompok ini direkomendasikan bagi investor-investor yang menginginkan risiko minim atau kita sebut penghindar risiko. Kelompok kedua adalah kelompok menengah stabil yang diindikasikan dengan beta akuntansi di atas 0,5 atau setengah sampai dengan 1. Sekuritas pada kelompok ini dikatakan cenderung tidak stabil karena memiliki pengaruh sistematis namun memiliki ambang batas yang tidak terlalu tinggi. Kelompok ini direkomendasikan bagi investor-investor yang moderate atau tidak terlalu menginginkan risiko,
tetapi mentoleransi kehadiran risiko tersebut pada batas menengah. Kelompok ketiga adalah kelompok fluktuasi, yang diindikasikan dengan beta akuntansi di atas 1. Sekuritas pada kelompok ini cenderung sangat berfluktuasi karena memiliki pengaruh risiko sistematis yang sangat besar. Kelompok ini direkomendasikan bagi investor-investor yang memiliki toleransi risiko yang tinggi atau biasa kita sebut dengan risk taker. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan mengenai indikasi dari besaran nominal sebuah beta akuntansi. Beta akuntansi sebesar X menandakan bahwa peningkatan pasar sebesar 1% akan mengakibatkan pergeseran sekuritas sebesar X%. Nilai beta positif menandakan bahwa pergerakan sekuritas searah dengan pergerakan pasar, sementara nilai beta negatif menandakan bahwa pergerakan sekuritas berlawanan dengan pergerakan pasar. Berikut tabel dari hasil penghitungan penulis terkait beta akuntansi dari setiap sekuritas perusahaan yang dijadikan sampel. Diketahui bahwa yang tergolong dalam kelompok 1 adalah Alfa Retail Indo, Hero Supermarket, Metro Supermarket Realty, dan terakhir Mitra Adi Perkasa. Sekuritas-sekuritas ini cocok untuk dijadikan investasi bagi orang-orang penghindar risiko. Kelompok kedua terdiri dari Sona Topaz Tourism karena memiliki beta akuntansi sebesar 0,3 dan direkomendasikan bagi investor moderate. Kelompok terakhir yaitu kelompok ketiga terdiri dari dua sekuritas perusahaan yaitu Rimo Catur Lestari dan Toko Gunung Agung. Besaran beta akuntansi sebesar 4,98 mengartikan bahwa pergeseran pasar hanya sebesar 1% akan memberikan efek 4,98% bagi pergerakan sekuritas perusahaan Toko Gunung Agung. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah beta akuntansi dapat digunakan dalam penentuan keputusan investasi sesuai dengan jenis risiko dari setiap investor. Selanjutnya, beta akuntansi juga digunakan sebagai indikator pergerakan sekuritas terhadap pasar serta besaran fluktuasi yang akan terjadi, sehingga dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Namun, penelitian ini masih terdapat keterbatasan berupa data yang digunakan, yaitu pelaporan akuntansi, yang masih dimungkinkan terdapat bias karena perbedaan metode akuntansi yang digunakan. Sekian resume yang telah saya buat mengenai penelitian analisis risiko saham berdasarkan beta akuntansi, studi pada saham sektor industri retail pedagang eceran, oleh Tarsisius Renald Suganda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat ya.